Dikisahkan dari Babat Tanah Jawa, setelah ditinggal mati Ratu Malang, Amangkurat I ini mencoba bangkit kembali memperbaiki Mataram yang hampir hancur. Dan gak mau berlarut-larut dalam sedihnya, dia jadi minta dicarikan perempuan lain yang sekiranya setara dengan Ratu Malang. Ceritanya mau move on nih dengan orang yang baru. Diutuslah 2 orang untuk mencari calon kekasihnya, perempuan dan cantik jelita. Pencarian kedua orang ini berakhir di wilayah tepi Kalimas, Surabaya. Di wilayah itu ada seorang putri cantik jelita, tapi usianya baru 11 tahun. Putri cantik ini bernama Oyi. Dibawalah Oyi ini menghadap ke Amangkurat. Dan benar, Amangkurat langsung jatuh hati saat melihat Oyi, saking cantiknya Oyi ini. Tapi menurut Amangkurat, Oyi ini terlalu belia untuk beristri. Ya iyalah ya, umurnya baru 11 tahun. Diperintahkannya Wirareja untuk mengurus Oyi hingga usianya siap untuk menjadi permaisurinya. Waktu pun berlalu. Pangeran Anom, anak dari Amangkurat I ini, secara tiba-tiba berkunjung ke kediaman Wirareja. Di sana dia bertemu dengan Oyi yang kebetulan sedang membatik dengan ibu angkatnya, dengan istri Wirareja. Seketika, Pangeran Anom terpesona saat melihat Oyi, gadis cantik jelita. Pandangannya terhadap Oyi seakan merasuk ke jiwanya. Cinta pada pandangan pertama mungkin ya. Pangeran Anom pun menanyakan kepada Wirareja, siapakah gadis jelita ini? Kata Wirareja, gadis cantik ini adalah titipan ayahmu, dititipkan sampai usianya matang untuk dinikahkan. Mendengar jawaban Wirareja, Pangeran Anom kecewa. Dia menjadi murung bahkan sampai jatuh sakit dan mengurung diri di kamar, gak mau makan, gak mau tidur, pokoknya patah hati banget deh. Berita sakitnya Pangeran Anom ini sampailah kepada kakeknya, Pangeran Purbaya. Sang kakek gak tega dong lihat cucunya yang patah hati udah kayak hidup segan mati tak mau gitu kan. Akhirnya sang kakek membawa Oyi ke hadapan Pangeran Anom. Apapun resikonya akan dihadapi deh, kata si Purbaya, kata kakeknya Pangeran Anom. Asalkan cucunya kembali sehat. Melihat Oyi di hadapannya dibawa oleh Purbaya, Pangeran Anom pun jadi seolah hidup kembali. Langsung auto sehat lihat pujaan hatinya yang dia idam-idamkan ada di depan matanya. Senanglah mereka semua tanpa memikirkan kekejaman apa yang terjadi ke depannya. Jreng-jreng, gak butuh waktu lama, kabar tentang Oyi yang bersama Pangeran Anom, putranya sendiri pun sampai ke Amangkurat. Apakah dia merelakan calon kekasihnya itu diambil putranya sendiri? Oh, nggak semudah itu wahai rakyat. Tentu saja Amangkurat I marah besar. Dia ngamuk ke putranya, ngamuk ke Wirareja, dan juga ke mertuanya sendiri, si Purbaya, kakek dari Pangeran Anom. Amangkurat memerintahkan pasukannya membunuh Wirareja dan keluarganya, juga membunuh Purbaya beserta seluruh sanak saudaranya. Kira-kira ada 40 orang yang dibunuh seketika. Pangeran Anom dipanggil oleh Amangkurat ke istana. Dan oleh ayahnya sendiri, Pangeran Anom ini diperintahkan untuk membunuh Oyi, gadis yang ia cintai menggunakan tangannya sendiri. Kalau Pangeran Anom menolak, maka ia tak lagi dianggap sebagai anaknya dan tidak akan memiliki kekuasaan apapun. Mendengar hal itu tentu sakit hatilah Pangeran Anom. Namun karena ancaman-ancaman si Amangkurat, ancaman ayahnya itu, ia akhirnya memangku Oyi dan langsung menusuk perempuan yang ia cintai itu menggunakan keris hingga meninggal dunia. Dan setelah ia membunuh Oyi, Pangeran Anom lalu diusir. Harta kekayaannya habis dijarah, rumahnya dibakar atas perintah Amangkurat. Sejak peristiwa itu Amangkurat ini jadi berubah sikapnya, suka nyiksa orang dan menebar maksiat. Ketentraman masyarakat Mataram pun jadi terusik. Bencana alam juga kian datang yang menandakan bahwa negara sedang kacau. Jadi sebenarnya cinta itu bisa membawa bahagia, tapi juga bisa membawa malapetaka. Makanya mencintailah dengan sewajarnya, jangan terlalu jatuh pada rasa cinta, sehingga lupa bahwa manusia ini bukan hanya punya rasa, sampai mengabaikan logika.